Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal 13 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara di sepanjang hari ini, sehingga dalam perjalanan saudara di sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 13 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus,
datanglah seseorang yang bertanya kepada dia dengan pertanyaan seperti ini, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu kemudian dari sana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka beroleh keselamatan. Saudara, sebelum kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya rindu sebentar kita merenung. Hari ini kembali kita akan melaksanakan segala kegiatan kita. Saudara akan melanjutkan bisnis saudara, mengembangkan usaha saudara. Saudara akan bekerja, meniti karir, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini adalah apa akhir dari semuanya ini. Dalam bisnis saudara, kerjakanlah yang terbaik, capailah yang terbaik. Dalam saudara meraih masa depan, kerjakanlah yang terbaik dan gapailah yang terbaik. Tetapi saya mau kita merenung sebentar. Akhir dari semuanya ini apa? Kematian. Dan kita akan meninggalkan semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita, mari kita merenung bersama, sadar bersama bahwa akhir dari semuanya ini adalah kematian. Jika demikian, berarti bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja kita perlu berusaha, kita perlu berjuang melakukan yang terbaik, tapi kita juga perlu berpikir bagaimana tentang kehidupan kita setelah kita mengakhiri semuanya. Itulah yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara, di mana ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Di dunia ini kita mengerjakan yang terbaik, dan setelah kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini, yang kita butuhkan adalah keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam firman Allah jelas ditegaskan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan, hanya Yesuslah jalan ke sorga. Yesus berkata bahwa dialah jalan, dialah pintu, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Hanya dia yang pernah datang dari sorga dan kembali ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika murid itu bertanya kepada dia, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Saya rindu kita merenung saudara. Apakah saya dan saudara akan menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka Yesus seringkali juga menegaskan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bahkan di ayat 30 dikatakan saudara bahwa sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya ada orang-orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Ada orang yang mengalami keselamatan, tapi ada orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita akan menjadi bagian orang yang diselamatkan? Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang kehidupan setelah kematian saudara. Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang hari esok setelah kita meninggalkan dunia ini. Tapi lihat saudara, di ayat 27 dikatakan di sana, "Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Ayat 28, perhatikan saudara. "Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar." Orang yang tidak akan diselamatkan saudara akan mengalami penderitaan kekal, di mana mereka akan mengalami penderitaan, di mana di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Apakah saudara pernah melihat orang yang mengalami sakit dan saking sakitnya giginya gemeretak? Saya pernah melihat saudara, di mana ada seorang ibu yang mengalami keracunan kandungan. Saat saya mendoakan dia menggigit giginya, bahkan lidahnya sempat dia gigit hampir putus. Lalu kemudian saya mendengar giginya gemertakan sampai gigi itu hampir putus saudara. Kenapa? Karena sangat sakitnya dia rasa, dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pagi hari ini
Saya mau kita merenung bersama, saudara. Apakah dari antara sedikit orang yang diselamatkan, kita menjadi bagian orang yang diselamatkan? Apakah kita akan menjadi yang terdahulu sekarang, bahkan sampai seterusnya, sampai kita mengakhiri kehidupan kita, kita tetap menjadi yang terdahulu di dalam Tuhan? Ataukah kita sekarang sudah menjadi yang terkemudian? Biarlah pagi hari ini, saudara, kita memastikan supaya kita beroleh keselamatan, ada kepastian keselamatan yang kita alami di dalam Yesus. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, bahwa dia datang ke dunia untuk menebus saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, maka sebenarnya saudara orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Tapi kepercayaan itu bukan sekedar perkataan, saudara. Kepercayaan atau iman kita kepada Yesus harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu yang saya ingin kita lihat. Kembali di ayat 24 itu, setelah di ayat 23, ada yang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus menegaskan, saudara, sebagai jawaban kepada pertanyaan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, dia berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, karena banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Siapakah pintu itu yang dimaksudkan? Dirinya sendiri. Jalan ke sorga itu disebut sebagai pintu yang sesak. Artinya tidak gampang untuk dijalani. Itu sebabnya butuh berjuang, karena pintu itu sempit. Pintu itu dikatakan sesak untuk dilalui. Butuh perjuangan. Artinya, saudara, bahwa iman kita kepada Yesuslah yang menyelamatkan, tapi dalam perjalanan hidup kita membuktikan iman kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada perjuangan untuk berjalan di jalan itu. Dia adalah jalan. Bagaimana kita berjalan dalam kebenarannya butuh perjuangan. Ada kesulitan, ada kesesakan untuk berjalan di jalan itu. Saudara-saudara, ketika saudara menjalankan bisnis saudara, di sana saudara akan menghadapi tantangan untuk melaksanakan firman Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, saudara harus buktikan saudara berjalan dalam kebenarannya. Ketika saudara punya kesempatan untuk korupsi, saudara tidak akan melakukan korupsi, karena saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Karena bagi saudara, sorga lebih penting daripada keuntungan di dunia ini. Karena segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan semua. Yang akan kita peroleh sampai kekekalan nanti adalah sorga yang mulia. Itu sebabnya berjalanlah, berjuanglah berjalan di jalan yang sesak itu, saudara. Di jalan kebenarannya. Berjuanglah, sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun sesak, berjuanglah, saudaraku, berjuanglah. Lakukan pekerjaan saudara yang terbaik, lakukan bisnis saudara yang terbaik. Buktikan saudara sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, dalam saudara mengembangkan bisnis saudara, dalam saudara mengembangkan usaha saudara. Kerjakan yang terbaik, yang seturut firman Allah. Itulah yang dimaksudkan berjuang berjalan di pintu yang sesak itu. Kemudian jawaban yang kedua di ayat 25 dikatakan, saudara, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kenapa perlu berjuang? Selain pintu itu pintu yang sesak untuk dilalui, tapi pintu itulah yang menuju keselamatan. Kenapa perlu berjuang, saudara? Karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Ada waktunya pintu itu akan tertutup. Waktu tidak ada lagi. Ada begitu banyak orang mengulur-ulur waktu untuk datang, untuk mengiring Tuhan, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengar, saudara, waktu kita terbatas, waktu kita terbatas. Dan kalau waktu itu sudah berakhir, kita tidak akan pernah bisa mengulang sampai kapanpun.
Satu kali saudara, saya menginjil kepada seorang bapak untuk mengajak dia datang kepada Tuhan, datang beribadah ke gereja. Dan dia berjanji, karena waktu itu akhir tahun, dia berjanji nanti di tahun baru aku janji aku datang. Lalu kemudian aku tunggu di tahun baru, istrinya berkata katanya minggu depan dia akan datang. Dan ketika berjalan hari demi hari saudara, saya ingat sekali tepat di hari Sabtu, sebelum hari Minggu dia janji datang itu, tepat di hari Sabtu dia meninggal karena serangan jantung. Padahal minggu sebelumnya seharusnya dia sudah datang. Tetapi ketika dia tidak tepat janji, dia mengulur 1 minggu lagi, di hari Sabtunya dia meninggal. Saudara, ketika pintu ini itu ditutup, tidak akan ada kesempatan lagi. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, berjalanlah di pintu itu, masuk melalui pintu itu, berjalan di jalan itu, berjalanlah di jalan kebenaran. Ada banyak kesempatan untuk saudara dapat keuntungan ketika saudara main curang dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara. Berjalanlah di jalan kebenaran, karena ada waktu pintu itu akan ditutup. Lalu yang terakhir di ayat 28 dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lalu kemudian ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa kita perlu berjuang saudara? Karena ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan ada orang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya kita harus tetap menjadi yang terdahulu, kita tetap harus menjadi yang terdepan. Itu sebabnya berjuanglah, masuk melalui pintu itu, berjuanglah, berjalan di jalan itu. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini. Sedikit sajakah orang diselamatkan? Sekalipun sedikit orang yang diselamatkan, biarlah saya dan saudara menjadi bagian orang yang diselamatkan. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan kita berjalan di jalan kebenarannya, sekalipun jalan itu sesat. Dengan kita berjuang berjalan di jalan itu, karena ada waktu pintu itu akan ditutup saudara. Karena ada waktu yang terdepan menjadi yang terkemudian menjadi yang terdepan. Tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdepan. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Tetapi ingat, dalam perjalanan hidup kita, kita bukan hanya memperjuangkan hidup di dunia ini, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah berjalanlah dalam kebenaran, dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan setiap hari berjalan di jalan yang benar, supaya kita tetap berjalan menuju ke jalan, ke tujuan yang benar, yaitu sorga yang mulia. Puji Tuhan saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala kegiatan saudara, dalam bisnis saudara, kerjakan yang terbaik. Tetapi ingat, sebenarnya tujuan kita adalah kekekalan. Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama saudara, dan ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara,
sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani.
Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal, mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal, hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu.
Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.